Itu banyak terjadi. Lebih banyak lagi adalah wong periksa salah entry. Maksudnya ini periksa sama-sama Abdullah. Ya. Itu waktu di awal-awal waktu jadi juru bicara tuh banyak nih itu. Nama sama-sama Abdullah. Rupanya Abdullah ini Siko lahir tahun 79, Siko Abdullah ini tahun 89, kan beda 10 tahun. Tapi karena cuma dijuk nama Abdullah, ketukar. Laju yang Siko positif, yang Siko negatif, yang meriang-meriang negatif nih. Yang segar bugar kemana-mana diomong positif. Perhatikan. Ini nggak sepele. Sementara begitu orang positif COVID, itu kan didatangi dari puskesmas, benar? Pakai baju apa tuh? Yang zaman dulu itu? Baju hazmat. Kemudian habis itu di tracing galau. Kemudian habis itu rumahnya disemprot apa tuh? Desinfektan, benar? Kemudian tetangga tidak lewat lagi situ kan? Daripada lorong pengantingan lebih baik kita lorong lain baik. Muter itu. Itu ceritanya. Subhanallah. Nah, sikap seperti ini adalah sikap berdasar ilmu atau tidak? Ini rebut, rusak persahabatan, rusak apa segala macam. Covid kamu ya? Nih, jauh kamu. Lalu misah-misah kan tidak ngerti, tidak membaca ayat Allah. Jadi perhatikan, orang-orang beriman itu kalau mendapatkan ayat Allah, membaca ayat Allah, faham, sadar tadi itu, dia beriman. Kalau sudah beriman, dia bertambah iman. Ini setiap hari yang harus kita lakukan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku sampai sini dulu. Bagusnya kita ada tanya jawab. Jadi intinya hari ini sudah kuajari baca delta sama omikron dihubungkan dengan saluran nafas tadi. Ya. Kemudian simpulannya adalah beriman. Jadi sebenarnya sayang sekarang ini kalau ada wong-wong yang wong kafir tambah kafir, ada wong Islam tambah jadi kafir, itu bahaya sih. Ya lebih tepat itu sekarang ini wong kafir jadi iman, wong iman jadi bertambah iman, itu baru cocok. Yang lainnya itu tidak pula. Yang lainnya tidak pula. Artinya serba-serbi kehidupan ini biasa-biasa baiklah gitu. Subhanallah. Hadirumullah. Demikian mungkin sore ini, tafadhol. Pertanyaan atau usulan silakan. Ayo. Aku minum dulu. Apa dia? Ketika jabat sahabat, Rasulullah sendiri mengatakan kepada sahabat-sahabat, perbaharui iman kalian. Oke. Baik. Ya. Dalam bahasa Arab disebut tajdid. Tajdid itu perbaharui. Perhatikan kalimatnya. Ini bahasa Indonesia sih, baru berasal dari kata baharu sebenarnya. Baru itu bukan berarti beli baju baru misalnya contoh. Tapi yang ado ini ditampakkan baru. Oke, ditampakkan baru. Termasuk iman. Iman yang sudah ada di dalam batin kita itu mesti terus ditampakkan cemerlang. Mudahnya contoh ini baik kira-kira. Antum pernah tidak ngerasakan ibadah itu semangat dan khusyuk? Pernah? Pasti pernah. Tapi ada tidak ngerasakan yang penting kewajiban gugur? Pernah tidak? Tidak usah ditanya berapa banyak yang itu, berapa yang itu. Paham betul? Pada waktu semangat dan khusyuk itu, iman itu dalam keadaan perbaharuan itu. Maka Rasul menyebutkan itu benar, tepat. Perbaharui terus. Nah, cara memperbaharui adalah membaca ayat-ayat Allah, kan ada di sekitar kita. Sekarang ku ajarkan sikok lagi. Oke, baik, ku ajarkan sikok lagi. Kamu nanya ini aku sekaligus sosialisasi sebagai Satgas Covid nih. Apa pengobatan Omikron? Kira itu kan? Apa pengobatan Omikron, katakanlah kan ngomong suruh isoman segala macam. Nah, apa? Ini salah sikoknya bagus sebut. Pengobatan Omikron ya. Satu adalah tidur. Artinya istirahat nih. Oke. Dua, makan. Dua ikut ini baik. Sekarang bertambah iman tidak dengan ini? Bertambah iman. Saya mau sampaikan. Tidur itu ada 3 dampak. Ini ilmu kedokterannya panjangnya nih. Kuringkaskan baik.
Orang yang tidur maka organ tubuhnya akan direset. Ini bahasa apa, reset bahasa komputer tuh yang kita di restart apa bukannya reset apa pokoknya. Jadi balik semula bagus lagi. Dari tadinya kacau dari situ, cus. Jadi bangun tidur itu seger lagi, itu badan. Itu dijamin, itu betul-betul. Riset kedokteran seluruh dunia sama. Yang kedua, orang yang tidur cukup itu, maka pikirannya akan siap untuk berpikir yang lebih jernih dan cerdas. Jadi kalau belum tidur itu, kurang tidur, kusut pikiran tuh. Cek kita mikir, lah tak kuawon ini. Tapi begitu sudah tidur, apa nak kita makan ini? Pelajaran apa? Karena itu. Yang ketiga, orang yang tidur itu akan punya perasaan yang tertata. Jadi perasaannya bagus lagi. Aku sekedar guyon baik. Aku waktu bangun tidur, bini aku malam-malam nanya, jam berapa ini? Caknya masih jam 3 nih. Aku nak tidur lagi. Dia nanya, ngapa nak tidur lagi? Tadi mimpi bebala belum selesai. Aku nak masuk lagi ke mimpi begini. Nak maksud saya itu supaya kaget kalau bangun tidur itu, yang mimpi bebala tadi sudah selesai. Jadi perasaan itu lah lego. Gara-gara itu kan. Nah maka ada doa diajarkan Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam wa min amali syaitan. Ya Allah, aku berlindung dari mimpi buruk dan gawian setan. Itu kalau kita ada mimpi buruk. Maka Rasul ngajari sampai meludah ke kiri. Cuman ingat-ingat, di kiri ada bini, di sini. Yang dimaksud meludah bukan cuh ya. Mak ini jadilah. Nah, mak itu jadi, bukan cuh, no bini, no. Kira-kira mak itu, paham ya? Ini tidur. Jadi jawabannya kan mudah. Perbaharuan iman enggak? Jadi tahu begitu manfaatnya sih tidur, enggak sembarangan. Yang kedua, makan. Makan ini ilmu kedokteran udah clear. Makan itu ringkasnya akan menjadi ATP. Kalau di sini jadi energi, yaitu bahan bakar ini. Tanpa bahan bakar mesin tidak jalan. Kalau mesin tidak jalan, mak mano nak mobil itu berfungsi. Sama, badan ini mak mano nak sehat kalau tidak hidup, tidak fungsi. Maka makan utamanya, jadi obat utamanya itu. Nah, simpulannya di Al-Quran ada tidak tentang tidur? Baca Al-Quran ayatnya. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah kamu tidur. Jadi kalau kita tidur berarti mengamalkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian dalam hal makan, ya, kulu washrabu, banyak ada ayatnya. Ada kulu halalan thayyiban, ada disebut di Al-Quran. Jadi makan minum itu disebut di Al-Quran. Jadi tambah iman enggak? Itu yang dimaksud perbaharui iman. Jadi galau-galau kita perbaharui. Nak nyingok apa baik galau-galau perbaharuan iman. Toko nyingok orang berjoget, kamu perbaharuan iman. Aku pergi ke dusun. Sampai di dusun jam 12. Azan. Ada orkes, berhenti orkes. Berhenti jago kan? Orkes. Jam 1 berjoget lagi gitu. Itu ayat Allah. Oh, jadi manusia itu masih adoninya lah. Begitu zuhur berhenti sholat dulu. Sholat ya biasa lah. Kita tidak usah memikirkan itulah manusia gitu kan. Beda kalau aku malah berjoget lain cerita kan. Tapi intinya mah itu kan. Oh, subhanallah. Itu setiap melihat seperti itu ada perbaharuan tanda kebesaran Allah, ada perbaharuan iman kita. Demikian. Ada lagi? Masih ada waktu ya? Masih? Oh, masih. Itu benar. Ya, apa ya? Silakan. Nah, apa dia? Ini apa itu? Iya. Silakan. Jadi, ya. Terkait Omikron ini, ya secara pemahamannya tidak terlalu bahaya lah ya. Karena satu sisi ya kita ini di lingkungan perusahaan yang emang selalu diberikan sesuatu yang menakutkan gitu ya, seolah itu bagian daripada kejadian yang besar. Kadang-kadang kita kan menyikapinya antara ya sepakat atau tidak gitu, seperti apa gitu. Contohnya misalkan juga ada pembahasan di PDI juga terkait ini juga gitu kan, melihat peningkatan Kasus ya. kasus tinggi, isinya juga akan merembet-rembet ya ke mana, ke
ke acara sholat maupun juga di antara nanti rencana Isra Mi'raj kita. Ya. Itu yang menjadi dikatakan bahwa seolah juga besar. Nah, mungkin kita juga menyikapi seperti apa? Apakah memang guru harus memberikan sesuatu seperti itu? Apakah seperti apa? Karena mungkin yang kalau kita ngomong mungkin bahasanya lain ya. itu lain gitu. Mungkin pandangan Bukhari gimana? Jadi ini tolong camkan, ini Anda juga ngerasakan seperti itu. Iya. Waktu Omikron kemarin naik, Ana sholat di Masjid Pusri Aqobah itu subuh hari apa itu? Waktu Omikron naik tinggi di Sumsel, yang naik jadi dari 100 naik jadi 300 ya itu. Waktu itu naik 100 jadi 300. Sholat tadinya rapat. Pas subuh itu Ana datang kebetulan masbuk. Enggak masbuk nih imam baru nak Fatihah. Ana datang. Jadi wong tuh kujingok mulai nak jarang-jarang kan itu. Ada yang jarang nian selang si kok wong. Jadi aku masuk di situ. Cus. Kira-kira itu tadi. Jadi ada kegamangan. Itu semua pasti terjadi. Oke. Nah, inilah sebenarnya yang dibaca kaget surat An-Nisa. Kenapa Rasul menangis waktu dibacakan surat An-Nisa oleh Ibnu Mas'ud? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana nanti setiap umat didatangkan beserta pemimpinnya. Didatangkan beserta pemimpin itu bukan sekedar datang, tapi pemimpinnya akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang sudah digawikannya kepada umat. Ini nak kurunutkan dulu. Ya, kemudian dan nanti Rasulullah yang akan menjadi saksi untuk para pemimpin itu. Maka Rasul nangis. Kifayah kata Rasul. Cukup, jangan dibaca lagi, jangan teruskan lagi ayat ini. Rasul meneteskan air mata, membayangkan ini. Jadi sekarang ini masalah Omikron, ini aku makanya mendorong. Aku mendorong terus pemerintah supaya pemerintah ini cepat mengambil tindakan tegas, ngambil keputusan. Keputusannya mah ini kira-kira. Ini bahasa mudanya. Aku sudah menyiapkan, kalau ditanya redaksinya tadi kan antum nanya secara ilmiah, secara baca di pertanggungjawab, fakta data juga baca ditanya. Jadi mah ini keputusannya. Omikron tadi penularannya tinggi. Kemudian sakitnya rendah. Sakitnya rendah berarti sedikit yang sakit. Jadi putuskan baik. Untuk pandemi kali ini khusus yang sakitnya berat baik, yang dirawat di rumah sakit, dan itulah yang kita anggap sebagai Omikron. Yang lain seperti biasa. Sikap ini sudah diambil oleh Eropa. Aku kemarin ada adik tingkat aku dari Eropa ngirim gambar ke aku. Lagi ngakak-ngakak di kafe segala macam gitu. Ya sama wong sana sama segala macam. Kate masker, kate apa. Ini baru-baru ini tadi Belanda mencabut pakai masker, mencabut jaga jarak, semua dicabut semuanya. Nah, kira-kira seperti itu. Bukan ada Omikron enggak? Lagi tinggi-tingginya juga sana. Tapi mereka tahu pemimpinnya ambil sikap itu kira-kira. Nah, kita ini tidak sampai ke sana. Maka nak kita dorong. Ini masih agak lumayan, alhamdulillah. Sejauh ini Gubernur Sumatera Selatan ambil sikap tidak ada pembatasan. Jadi tolong camkan. Jadi makanya tidak ada pembatasan juga sampai ke masjid-masjid dan sebagainya. Tapi di Lampung itu sudah ambil keputusan. Di Lampung sekarang ini semua pengantenan dibatalkan sudah, yang walimah itu. Kira-kira itu. Nah, ini sikap begitu. Jadi pertanyaan Kak Haji tadi, kalau nak sikapi satu, ini yang paling ideal yang memutuskan adalah pemimpin. Macam Ana sebagai ahli itu hanya bisa memberikan saran, tapi tidak memutuskan. Kalau Ana memutuskan salah kan bukan tanggung jawab Ana gitu. Tapi memberi saran-saran, sudah saran terus menerus. Tiap hari Ana sarankan. Tiap hari Ana diwawancarai TV, koran tiap hari nih. Besok pagi ada tadi Digo, besok apa itu terus. Tiap itu omongnya sih kok tuh cuman. Ana puter-puter terus pokoknya ngomongnya. Sudahlah, cepat ambil keputusan supaya masyarakat ini tenang. Kan kira-kira itu. Ya, buktinya aku tunjuk contoh salah satu manajer di kami di Pusri itu. Salah satu manajer itu mestinya di tracing, mestinya di swab, dia nolak. Tidak ada masalah. Dia nolak. Proses harus isolasi. Udah aku isolasi, Pak. Enggak usah nak bolok
di swab, karena kan memang biasa bae mak ini, bukannya ya kalau jelas demam mak ini ya jelas di swab nolak tuh bahaya, tapi seger mak ini nak di swab apa gawi kan gara-gara mak itu sumber daya mubazir itu. Tapi pemimpinnya satu. Yang kedua sekarang untuk kita, nah sarannya ini untuk kita, untuk masyarakat umum cak kita ini, jawaban aku kan kita udah tahu ilmunya ini, malam ini udah belajar. Jawaban kita adalah CCDT. Saya dah tahu baik gitu. Ya udah tidak usah nak nyinggung-nyinggung gitu kan. Mana cek ke masjid? Ya sudah coba, tidak usah nak komen-komen gitu kan. Tidak komen apa-apa. Pokoknya aku berangkat ke masjid, aku segala macam. Aku diundang wong, Prof Isra Mi'raj. Payo katanya. Aku sempatnya tanggal sekian, kalau kamu galak, kalau tidak aku tidak punya kesempatan ini. Payo galak. Ya, sudah. Tidak usah nak nanyakan lagi. Apa tidak kamu PPKM level 3 ini? Tidak usah aku tanya mah itu. Ini tidak usah ditanya, yang sesuatu yang sudah ini tidak usah kita tanya. Gitu. Karena kan tidak mungkin kita ini dijamin oleh manusia, yang jamin kita adalah Allah. Tadi sudah tunjukkan ayatnya bahwa Omikron ini ringan, tapi menularnya tinggi. Sekarang pertanyaannya agak lebih mendalam nih. Kalau andaikan wong kena Omikron atau ketularan Omikron, itu kira-kira mak mana gitu? Kita lah misalnya ketularan Omikron. Ya itu sudah disebutkan dalam 5-7 hari ini, bukan aku menyebutnya ini. Kementerian Kesehatan pun menyebutkan 5-7 hari itu kelar, artinya sudah selesai, sudah negatif gara-gara seperti itu. Ya sudah. Ini malah dinjok kamu berapa di sini? 10 hari ya mendak salah. Lamunian, maka dia ngadu sama aku. Bukan dari sini, dari Mur 2, dia ngadu sama aku. Prof, 10 hari nak ngapung lamun aku 10 hari ini. Lamonian, aku ngerawat juga pasien-pasien ini, aku rawat mah itu begitu hari positif, kemudian aku ngomong berapa hari kira-kira Prof? Jingoklah insya Allah. Kamu betul-betul tadi itu apa tadi tidur makan segala macam tadi itu, oke, kamu jingok 3 hari lagi. 3 hari lapor lagi. Yo Prof, sudah selesai gejala-gejala katik lagi segala macam, oke, tambahkan sehari lagi. Jadi paling-paling 5 hari. Karena itu kalau cuman jangan ribut-ribut. Ini karena gara-gara ribut ya. Nah. Contoh lagi yang lainnya, misalnya nih, ini yang lebih parah lagi ada nih, yang kita jadi buat keributan. Anak sekolah positif, misalnya kelas itu ada 20, kelas nomor 11 positif, psikoknya. Ngapa seluruh sekolah ditutup? Apa dia rumus gitu? Kira-kira mestinya yang kelas 11 itu baik di tracing. Dan kemudian kalau negatif, ya yang cuman yang positif baik yang suruh isolasi, yang lain tetap sekolah. Kan itu gara-gara. Ada psikok lagi tadi ngadu sama aku. Prof, anak aku nak vaksin umur 6-11 tahun. Apa pendapat Prof? Maksudnya apa? Jawab aku nanya dulu. Ma ini Prof, kami didatangi oleh pihak sekolah. Katanya untuk vaksin anak 6-11 tahun itu terserah orang tua. Kalau bersedia tanda tangan atau tidak bersedia juga tanda tangan. Oke. Oh kalau mah itu baca kita tidak bersedia gitu. Ditambah lagi oleh pihak sekolah. Tapi untuk tatap muka mesti vaksin galau. Namun kira-kira bahasa perhatikan kalimatnya. Itulah yang rusak, pikiran rusak. Ini makanya saya ngajarkan fikrah ini. Jadi kalau sudah yang pertama tadi gitu, mestinya kalimat kedua tidak akan muncul. Ini kalimat kedua muncul. Jadi apa maksudnya? Ya kan gara-gara itu kan. Jadi kesalahan berpikir. Kalau dalam bahasa Imam Ghazali itu disebut sebagai tuhafu falasifah. Kacau mikirnya. Kita ini kan mikir, orang Islam tuh mikirnya Orang Islam itu cerdas tapi sederhana baik. Cerdas tapi sederhana, tidak usah ribut-ribut. Nah, jadi ringkasnya Kak Haji ada 2 tadi. Hemat aku ini pemimpin betul. Jadi kalau pada level sini ya rembukanlah baik. BDI rembukan sama Pertamina ini unjuk tahu baik. Dari konteks di aturannya tidak ada pembatasan. Sampai hari ini tidak ada pembatasan. Di aturannya tidak ada pembatasan. Kemudian PPKM level 3 ini
aku sudah bicara, bahkan sampai kementerian juga, Pak Luhut juga sudah menyatakan itu, bahwa PPKM ini didasarkan sekarang pada pemeriksaan, bukan pada kasus. Perhatikan, pada pemeriksaan, beda. Contoh waktu Delta kemarin, PPKM-nya memang karena penyakitnya yang berat tadi, paham? Karena kekurangan oksigen, penyakit maka dilakukan PPKM level 3. Kalau sekarang ini PPKM level 3 didasarkan karena orang yang di tracing itu mestinya 3-6 kali lipat. Itu aku yang ngomong itu waktu ditanya. Jadi mesti 3-6 kali. Biasanya sekarang, dulu tracing itu 20 orang, tapi praktiknya paling-paling 5-10 orang. Sekarang yang di tracing itu 60-100 orang mestinya, setiap satu yang positif. Jadi misalnya di RU3 ini misalnya ada si kok wong kena, maka mesti 100 yang di tracing kira-kira. Sekarang pertanyaannya, siapa nak ngongkosi? Nah, maka dengan kondisi begini maka dibuatlah PPKM level 3 tadi. Itu maksud untuk itu. Jadi ini tidak ada pembatasan untuk itu. Jadi dengan kepala jernih lah gitu. Nah, cuman kita yang kedua bijaknya harus mengukur diri. Tadi aku ditanya wartawan juga, apa rumusnya persisnya Prof? Ukur diri kita masing-masing. Contoh, kalau lagi tidak enak badan jangan ke masjid, jangan begawi, izin itu baik sudah. Cuman ngukur diri itu baik. Ini jelas-jelas agak demam, bersin-bersin, laju gitu kan, nah, sudah, wassalam itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batilan batila warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.